Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Zainab Aprilia, NIM 2022 01117, kelas MJ3F, jurusan Manajemen, Kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dosen pengampu Bapak Jeffriansyah. Materi yang saya bawakan yaitu mengenai ekspor dan impor dan bagaimana tahap-tahap ekspor dan impor itu. Mari kita saksikan. Ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Ya, tentang ekspor dan impor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam suatu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintahan. Nah, ekspor sendiri diartikan, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan orang yang menjual barang ke luar negeri atau orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Sedangkan import adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri yang akan digunakan di dalam negeri. Orang yang melakukan impor disebut sebagai importir. Nah, di antara ekspor dan impor, kita akan mengenal dengan istilah devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu transaksi ekspor dan impor. Nah, contoh dari kegiatan ekspor, misalkan seorang perajin batik dari Pekalongan menjual barang dagangannya berupa batik ke luar negeri. Nah, kegiatan menjual batik ke luar negeri inilah yang disebut ekspor, sedangkan penjual batik di Pekalongan tersebut disebut eksportir. Nah, contoh dari kegiatan impor, misalkan Indonesia membutuhkan gandum untuk pemenuhan pangan. Namun, karena kondisi tumbuhan gandum yang tidak memungkinkan di Indonesia, maka dilakukanlah kegiatan mendatangkan gandum dari negara lain ke Indonesia. Nah, di sini posisi Indonesia disebut sebagai importir. Kemudian tujuan kegiatan ekspor dan impor. Adapun tujuan ekspor yang pertama adalah 1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Biasanya, suatu perusahaan dalam negeri akan menjual barangnya ke luar negeri dikarenakan harga jual di luar negeri jauh lebih tinggi daripada harga jual yang berada di dalam negeri. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. 3. Memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Contohnya, dalam pemenuhan suatu kebutuhan, ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, sedangkan stok komoditasnya atau stok barangnya masih berlebih, maka akan dilakukan kegiatan ekspor. Yang keempat, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Nah, adapun tujuan dari kegiatan impor, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendapatkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Kegiatan impor biasanya dipicu karena di dalam negeri belum terpenuhi masing-masing barang-barang tersebut. Artinya, di dalam negeri masih kekurangan barang sehingga diperlukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh yang sering dilakukan adalah impor beras. Ketika produksi beras dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah akan melakukan kegiatan impor beras agar harga tetap stabil dan masyarakat terpenuhi kebutuhan akan beras. Selanjutnya adalah keuntungan kegiatan ekspor. Yang pertama, memperluas pasar bagi produk Indonesia.
Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Contoh tadi ada batik. Indonesia yang mulai dikenal di dunia, jika permintaan batik di luar negeri meningkat, maka produsen batik di Indonesia maka akan semakin luas pemasarannya. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang. Yang kedua, menambah devisa negara. Perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga lapangan kerja akan semakin luas. Dengan ekspor, contoh tadi batik dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Adapun keuntungan dari impor yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dihasilkan sendiri. Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antara negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak sawit. Perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya, Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, Cina, dan Korea Selatan dalam mengadakan alat-alat tersebut. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Proses memproduksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku untuk memproduksi mobil, dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi mangkok, ember, dan kursi plastik dibutuhkan plastik. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang produksi dalam negeri tetapi harganya lebih mahal. Tentunya pengusaha menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri. Nah, kemudian selain memberikan dampak positif, dampak negatif impor antara lain: 1. Meningkatkan angka pengangguran. Meningkatkan angka pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan yang seharusnya tersedia, namun dengan melakukan kegiatan impor secara otomatis, kesempatan membuka lapangan tersebut hilang karena ketersediaan barang sudah diimpor. Yang kedua, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Kegiatan impor dapat menyebabkan produsen dalam negeri kewalahan dalam menyaingi produsen luar negeri, sehingga ditakutkan produsen dalam negeri cenderung mengalah yang pada akhirnya menjadi tidak berkembang. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme merupakan konsumsi berlebihan terhadap barang-barang impor yang menyebabkan devisa negara terus berkembang. Nah, itulah sekilas tentang ekspor dan impor. Yang terakhir adalah tahap-tahap ekspor dan impor barang. Kita ambil simulasi ekspor batik. Pertama, perusahaan eksportir mengirimkan oversight kepada perusahaan atau negara yang akan dituju sebagai rekan trading, disertai brosur-brosur dan perangkat pendukung seperti prototipe dan lain-lain. Kedua, perusahaan importir akan menunggu respon dari perusahaan importir. Respon yang akan diterima adalah dalam bentuk order ship. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukan sales contract. Di dalam sales contract berisikan metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi tersebut. Adapun beberapa metode pembayaran yang ada dalam dunia ekspor impor antara lain: pertama, LC. LC atau Letter of Credit adalah metode pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi perdagangan internasional, seperti
LC sangat terjamin dan sangat sulit untuk melakukan penipuan, tetapi biaya LC sangat mahal. Pembayaran dengan metode ini terhitung mengurangi keuntungan. LC terdiri dari beberapa jenis antara lain LC revocable atau eksportir yang memilih bank. Kemudian LC irrevocable, importir yang memilih bank. Kemudian ada pula transferable atau LC transferable, yaitu beneficiary boleh meminta bank untuk memindahkan dana ke pihak ketiga. Eksportir memiliki partner lain. Selanjutnya adalah LC red clause, yaitu LC yang menggunakan DP. Jenis metode kedua yaitu jenis pembayaran yang kedua, payment in advance. Dalam metode ini pembayaran dilakukan di awal transaksi atau sebelum barang dikirim maupun sampai. Metode pembayaran selanjutnya adalah dengan menggunakan open account. Dengan metode ini, pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat tujuan, atau bisa juga dikatakan dengan pembayaran di akhir transaksi. Kemudian ada pula metode pembayaran dengan nama bill of exchange. Bill of exchange adalah alat pembayaran yang dibuat oleh bank dengan dokumen-dokumen tertentu. Ada dua jenis bill, yaitu side bill dan usance bill. Sedangkan metode pembayaran yang terakhir adalah advancement, di mana barang akan dibayar setelah terjadi penjualan oleh importir. Tahap keempat, perusahaan eksportir mempersiapkan barang beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan sebagai alat perlengkap barang. Adapun dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan barang dan kegiatan ekspor antara lain adalah 1. Packing list. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, packing list merupakan dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis bahan pengemas, serta cara pengemasan. Selanjutnya ada dokumen weight note. Dokumen certificate of quantity, certificate of weight, chemical analysis. Dokumen analisis berisikan analisa data kandungan bahan kimia yang terkandung dalam produk. Dan yang terakhir adalah test certificate. Setelah semua dokumen siap, barang siap untuk dikemas dan dikirim. Tahap produsen yang kelima, perusahaan eksportir menyiapkan dokumen untuk mengirim barang, antara lain adalah PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Tahap yang keenam adalah pemilihan jenis-jenis kontainer. Pilihlah kontainer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembuatan SKA atau surat keterangan asal, atau dikenal juga dengan Certificate of Origin. Sedangkan tahap yang terakhir adalah import clearance, yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan barang impor di pelabuhan. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton materi pembelajaran saya. Semoga isi materinya mudah dipahami. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau cara menjelaskan, mohon dimaafkan. Kita semua masih sama-sama belajar ya. Cukup sekian tugas final ekonomi internasional saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.